Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari klik subscribe di channel ini dan aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan update pemberitahuan di video berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. فَمَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ أَمَّا بَعْدُ. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmat-Nya. Kita bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tidak lupa pula bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan bersalam kepada Rasulullah dengan mengucapkan Assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillah kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir ayat-ayat suci Al-Quran yang insyaAllah kita akan teruskan kepada ayat yang ke-105 dari surah Al-Ma'idah. Ayat yang ke-105 dari surah Al-Ma'idah, yaitu seruan Allah kepada orang-orang beriman supaya orang-orang beriman jangan pernah berhenti dari beramar ma'ruf dan nahi mungkar. Jangan pernah berhenti dari memerintah orang lain atau menyuruh orang lain untuk melakukan kebaikan dan melarang orang lain dari melakukan kemungkaran. Ini adalah sebagai suatu kewajiban, karena dengan amar ma'ruf nahi mungkar akan terpeliharalah diri orang-orang beriman sehingga mereka tetap di dalam keimanan, di dalam petunjuk Allah, di dalam kebaikan, di dalam keselamatan. Kemudian juga akan dapat memperbaiki keadaan sehingga akan dapat merubah keadaan yang tadinya buruk menjadi baik, kemudian keadaan yang baik akan menjadi lebih baik lagi. Ayat ini membahaskan tentang seruan Allah Subhanahu wa taala apabila orang-orang beriman tetap beramar ma'ruf dan nahi mungkar, yaitu menjaga diri supaya tetap memelihara keimanan dan supaya tetap dalam ketaatan kepada Allah, kemudian dalam waktu yang sama juga tidak meninggalkan masyarakat, tidak meninggalkan orang lain, yaitu bagaimana memperbaiki orang lain apabila mereka itu di dalam kesesatan, di dalam kemaksiatan. Andaikan mereka tidak mau juga berubah, tetap juga di dalam kesesatan, maka orang-orang beriman yang telah memelihara keimanan dan senantiasa melakukan ketaatan dan telah pula beramar ma'ruf nahi mungkar, orang-orang beriman tidak akan mendapat mudarat dari kesesatan orang-orang yang sesat, yang telah dinasihati itu, yang telah diperingatkan itu. Meskipun mereka itu tenggelam dalam kesesatan, kesesatan mereka itu tidak akan mendatangkan mudarat kepada orang-orang beriman. Itu adalah kehidupan hidup di dunia ini. Dan sebenarnya tujuan kita bukanlah menjalani kehidupan di dunia ini untuk selama-lamanya,
Karena kehidupan di dunia ini pada akhirnya akan berakhir dengan kematian. Maka semestinya yang menjadi tujuan ketika kita menjalani kehidupan dunia ini adalah bagaimana mendapatkan balasan di hari akhirat kelak. Maka di penghujung ayat Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahwasanya Allah akan menerangkan kepada kita kembali apa yang telah kita usahakan, apa yang telah kita kerjakan selama hidup di dunia ini. Jadi tujuan hidup kita di dunia ini di dalam memelihara keimanan, di dalam tetap dalam ketaatan, kemudian beramal ma'ruf nahi mungkar, adalah tujuannya bagaimana kita mendapatkan balasan kebaikan di hari akhirat. Inilah ringkasan dari ayat yang akan kita pelajari dalam kesempatan ini, yaitu satu ayat saja, yaitu ayat yang tak begitu panjang tetapi sebenarnya sangat erat sekali dengan kehidupan kita sehari-hari. Maka kita akan coba memberikan pembahasan yang lebih terperinci supaya kita dapat memakaikannya dalam setiap perbuatan keseharian kita, sehingga insya Allah hidup kita yang sekejap di dunia ini akan mendatangkan kebaikan bagi kehidupan kita yang abadi di akhirat nanti. Apa kaitan antara ayat ini dengan ayat yang sebelum ini? Ayat sebelum ini telah diterangkan bahwasanya Rasulullah itu adalah sebagai yang menyampaikan kebenaran. Tugas Rasul adalah menyampaikan kebenaran. Apa yang Rasulullah terima dari sisi Allah, itu yang Rasulullah sampaikan kepada manusia. Adapun manusia mau menerimanya atau tidak, itu adalah urusan manusia itu sendiri. Karena petunjuk bukan dari Rasulullah. Rasulullah hanya menjalankan tugas menyampaikan kebenaran. Petunjuk atau hidayah adalah dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Rasulullah SAW sebagai penyampai kebenaran tetap menyampaikan kebenaran, meskipun orang yang membenci, meskipun orang yang sesat tidak suka, bahkan memusuhi Rasulullah SAW, tetapi Rasulullah tetap menyampaikan kebenaran. Nah, kita sepatutnya juga hendaknya mengikuti dan mencontoh Rasulullah SAW, dan ayat ini menerangkan dengan lebih khusus seruan Allah kepada orang-orang beriman supaya tetap menjaga keimanan, senantiasa dalam ketaatan, kemudian dalam waktu yang sama amar ma'ruf nahi mungkar, yaitu perintahkan orang lain berbuat baik dan cegah orang lain dari melakukan kemungkaran. Insya Allah kita akan mendapatkan balasan seperti mana yang didapatkan oleh orang-orang yang berbuat baik sebelum kita. Mudah-mudahan insya Allah kita akan dimasukkan ke dalam kumpulan para nabi dan rasul. Karena ada 4 golongan yang akan dikumpulkan nanti, yaitu para nabi dan rasul bersama dengan orang-orang yang membenarkan kebenaran, dengan orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang yang beramal saleh. Ulaika alladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Inilah pengharapan kita, dan mudah-mudahan ayat ini akan menjadi petunjuk, akan menjadi bimbingan bagi kita, sehingga Al-Quran setelah kita baca, kita fahami, dan setelah kita fahami, kita amalkan, dan kita akan mendapatkan kebaikannya insyaallah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza ihtadaitum ilallahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman. Seruan dari Allah kepada siapa? Semua manusia? Bukan, kepada sebahagian manusia, yaitu orang-orang yang beriman saja. Jadi orang-orang beriman saja yang diseru oleh Allah dalam ayat ini. Wahai orang-orang beriman, alaikum, hendaklah kamu anfusakum, menjaga dirimu.
Ini adalah kewajiban, yaitu menjaga diri kita. La yadurrukum, tidak akan mendatangkan mudarat kepadamu, man dhalla, siapa yang telah tersesat. Jadi siapa yang telah tersesat tidak akan mendatangkan mudarat kepadamu idza tadaitum, apabila kamu telah mendapat petunjuk. Jadi apabila kamu telah mendapat petunjuk, kemudian ada orang yang sesat, orang yang sesat itu tidak akan mendatangkan kemudaratan kepadamu. Meskipun yang sesat itu banyak sekali jumlahnya, dan jumlah kita sedikit umpamanya, atau kita sendiri, tetapi kita tetap berada dalam petunjuk Allah, maka orang yang sesat tidak akan mendatangkan kemudaratan kepada kita. Ilallahi, dan kepada Allah, ilallah, kepada Allah, marji'ukum, tempat kembali kamu, jami'an, semuanya, tanpa terkecuali, semuanya akan kembali kepada Allah. Ini maksudnya di hari akhirat untuk menerima balasan. Fayunabbi'ukum, maka dia, Allah Subhanahu wa ta'ala, akan memberitahukan kepadamu bima kuntum ta'malun, apa-apa yang kamu telah lakukan, yaitu ketika di dunia. Jadi apa yang telah dilakukan selama hidup di dunia, Allah akan beritahukan kembali di hari akhirat. Dan pemberitahuan Allah di hari akhirat itu adalah untuk memberikan balasan. Buat baik, maka balasan yang akan diterima adalah balasan baik, yaitu berupa kenikmatan. Puncaknya nanti adalah kenikmatan syurga, dan di dalam syurga akan dapat melihat zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun apabila berbuat buruk ketika di dunia ini dengan melakukan kemaksiatan dan pelanggaran, maka balasan buruk pula yang akan diterima, yaitu siksaan di dalam api neraka. Jadi hidup ini adalah ujian. Siapa yang tetap menjaga imannya berhasil dalam ujian. Siapa yang mengikuti kehendak hawa nafsunya sehingga tidak lagi memelihara iman, yaitu dengan melakukan pelanggaran dan kemaksiatan, gagal dalam ujian. Dan masing-masing akan menerima balasan sesuai dengan perbuatan masing-masing. Inilah dia ayat yang ke-105 dari surah Al-Maidah yang akan kita pelajari dalam kesempatan ini. Selanjutnya kita akan pindah ke tafsir ayat, yaitu penjelasan yang lebih panjang dari ayat. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di awal ayat, ianya adalah berupa seruan. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman. Yang menyeru Allah, yang diseru orang-orang beriman. Allah menyeru orang-orang beriman. Apabila Allah menyeru orang-orang beriman, orang-orang yang beriman kepada Allah, bermakna mereka ini adalah hamba-hamba Allah. Mereka ini adalah orang-orang yang senantiasa membuktikan keimanan mereka kepada Allah dengan melakukan ketaatan-ketaatan, amal-amal saleh. Berarti seruan Allah kepada mereka itu adalah untuk kebaikan mereka. Maka orang-orang beriman ketika diseru oleh Allah, wahai orang-orang beriman, maka mereka menjadi sukacita mendengar seruan Allah itu. Nah, dengan sukacitanya menanti apa yang akan Allah sampaikan setelah seruan tersebut. Dan biasanya setelah seruan itu Allah menyampaikan kewajiban yang akan dijalankan. Apa kewajiban yang akan dijalankan? Yaitu menjaga diri untuk tetap dalam keimanan. Karena tadi diseru oleh Allah dengan sukacita. Tadi ketika diseru oleh Allah dan mereka menyambutnya dengan sukacita, wahai orang-orang beriman, seakan-akan mereka menyambutnya, iya ya Allah, Engkau panggil kami ya Allah, kami senang untuk dipanggil dan diseru ya Allah. Apa kewajiban yang akan kami laksanakan? Nah, seakan-akan begitulah respon atau sikap dari orang-orang beriman ketika diseru oleh Allah. Jadi orang-orang beriman ketika membaca ayat ini berinteraksi dengan Al-Quran, berhubungan dia dengan Al-Quran. Ketika Allah menyebut, wahai orang-orang beriman, ya Allah, Engkau menyeru kami ya Allah, ada kewajiban apa yang akan Engkau sampaikan kepada kami? Kami dengan senang dan sukacita akan menjalankannya ya Allah, untuk membuktikan keimanan kami kepadamu, karena Engkau telah memanggil kami dengan orang-orang yang beriman.
wahai orang-orang beriman, ya Allah, kami dengar, kami taat. Karena orang-orang beriman punya sikap sami'na wa ata'na, kami dengar, kami taat. Wahai orang-orang beriman, ini kewajiban, yaitu alaikum anfusakum, jagalah dirimu. Alaikum, alaikum ini ism fi'il, yaitu kata benda dari kata kerja. Terjemahannya dalam bahasa kita jagalah. Jadi jangan diterjemahkan sebagai terjemahan atau seperti terjemahan harfiah, alaikum atas kamu. Apa makna atas kamu ini? Nah, nanti tidak akan dapat memahaminya. Karena kata alaikum di sini adalah isim fi'il. Maknanya dalam bahasa kita jagalah dirimu. Jagalah dirimu. Alaikum anfusakum, jagalah dirimu. Ketika Allah menyeru orang-orang beriman yang isi seruan itu adalah perintah, jagalah dirimu, artinya karena orang-orang beriman itu telah beriman, jagalah dirimu, maknanya jagalah imanmu itu. Jangan sampai imanmu itu menyusut, berkurang, apalagi imanmu itu tercabut. Jangan sampai. Iman kita ini bisa bertambah, bisa berkurang, bisa, bahkan tercabut pun juga bisa. Kapan iman seseorang itu tercabut? Apabila iman seseorang itu tercabutnya iman seseorang itu apabila orang tersebut melakukan kemaksiatan. Umpamanya, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidak akan berzina seorang yang berzina itu ketika ia berada dalam keadaan beriman kepada Allah. Tak mungkin orang beriman itu akan berzina, melakukan kemaksiatan. Tak akan mungkin. Siapa yang melakukan kemaksiatan itu? Orang yang tak beriman. Maka ketika Allah menyebut jagalah dirimu wahai orang beriman, maknanya jagalah imanmu wahai orang-orang beriman. Bagaimana menjaga iman? Dengan tidak melakukan kemaksiatan. Lawan kemaksiatan apa? Ketaatan. Nah, jangan melakukan kemaksiatan, kemaksiatan pelanggaran, tetapi lakukanlah ketaatan. Maka dalam tafsir para ulama disebutkan alaikum anfusakum ihrisu ala ta'ati rabbikum, yaitu tetap jaga diri senantiasa dalam ketaatan kepada Allah. Pastikan setiap yang kita buat itu adalah perintah Allah, dan pastikan selalu menjauh dari larangan Allah. Kita tahu mana yang diperintahkan oleh Allah, mana yang dilarang oleh Allah. Yang diperintahkan itu pasti yang baik, dan yang dilarang itu pasti yang buruk. Berarti apabila kita tetap terus mengikuti atau menjalankan perintah Allah, maka terjaga diri kita dalam kebaikan. Tetapi apabila kita tinggalkan yang diperintahkan oleh Allah, bahkan yang dilarang, yang dilarang itu pasti buruk. Maka apabila melakukan yang buruk, tak terjaga lagi diri kita, jatuh diri kita, jatuh hina di hadapan manusia, jatuh hina di hadapan Allah, dan hidup kita itu akan rusak. Sebab setiap pelanggaran itu adalah pengrusakan kepada kehidupan. Maka akan rusak badan, akan rusak fikiran, akan rusak jiwa dan hati, akan rusak keluarga, akan rusak masyarakat dan bangsa. Umpamanya sekarang seperti apa? Meminum minuman keras, ini merusak badan, merusak fikiran, merusak jiwa, merusak keluarga, merusak bangsa. Perzinahan begitu juga, perjudian sudah kita terangkan sebelum ini, begitu juga, dan lain sebagainya. Setiap kemaksiatan dan pelanggaran ia adalah pengrusakan kepada kehidupan. Kehidupan menjadi rusak, maka tidak terjaga lagi diri. Sementara kehidupan di dunia ini akan tetap di dalam kebaikan kalau tidak ada kerusakan. Dan yang merusak itu adalah manusia, disebabkan karena tidak mengikuti petunjuk Allah, disebabkan karena tidak ada keimanan dalam hati. Karena yang ada keimanan dalam hati akan mengikuti petunjuk Allah. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat
aidin nas. Sudah nampak, sudah muncul kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena tangan-tangan manusia. Manusia yang mana yang melakukan kerusakan? Manusia yang tidak beriman kepada Allah. Mereka melakukan pengerusakan seperti sekarang ini kita saksikan, yaitu pembakaran hutan umpamanya. Ini bisa berakibat kepada asap, penyakit di tengah masyarakat, penyakit batuk lah, penyakit sesak nafas lah, penyakit mata lah, dan lain sebagainya. Kemudian nanti pada musim hujan banjir, tak bisa terelakkan lagi, dan seterusnya. Ini adalah keburukan. Jaga dirimu dengan beriman kepada Allah. Dengan keimanan itu akan melakukan ketaatan sehingga jauh dari kerusakan. Jauh dari kerusakan, jauh dari kesengsaraan, dari azab dan siksaan. Maka setelah disebutkan telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena tangan-tangan manusia, maka sampai di situ saja, tidak, liyudhiqahum ba'dalladzi amilu, kemudian akan diberikan azab dan siksaan oleh Allah, yaitu ke atas sebahagian dari apa yang telah mereka lakukan. La'allahum yarji'un, mudah-mudahan mereka mau kembali, mau bertaubat kepada Allah. Tak mau bertaubat, maka siksaan yang lebih besar menanti. Ayat Quran ini jelas sebenarnya ini untuk jadi pedoman. Tapi manusia itu yang masih keras kepala, yang masih degil, bebal, tidak mau berubah kepada kebaikan. Disebabkan karena masalah keimanan. Disebabkan karena yang menguasai hati itu bukan iman. Sebab yang menguasai itu adalah hawa nafsu. Maka ayat ini, karena Allah menyayangi orang-orang beriman, karena hanya orang beriman yang mau mengikuti seruan Allah, maka Allah pun menyeru mereka, wahai orang-orang beriman, alaikum anfusakum, jagalah dirimu dengan senantiasa menjaga imanmu dengan melakukan ketaatan kepada Allah. Maka judul pengajian kita ini adalah hendaknya tetap di dalam ketaatan kepada Allah. Jangan sekali-kali melakukan kemaksiatan. Itu untuk diri kita. Kemudian apabila kita ini adalah orang-orang beriman, maka kita adalah satu kumpulan dari manusia. Di sana ada orang-orang yang tidak beriman. Satu kumpulan lagi dari manusia. Jadi manusia itu ada dua kumpulan. Ada kumpulan orang-orang beriman, ada kumpulan orang-orang yang tidak beriman. Orang-orang tidak beriman ini suka tidak kepada orang-orang beriman? Tak akan suka. Apa sebab? Sebab orang-orang tidak beriman, orang-orang yang mengikuti hawa nafsu ini, mereka itu mendapat manfaat dari kerusakan-kerusakan yang ada di bumi ini. Dari kerusakan itu dia mendapat manfaat. Sementara orang-orang beriman menjaga ketaatan. Kemudian orang-orang beriman tidak hanya memastikan mereka saja yang taat, tetapi mereka juga menyuruh orang lain supaya taat. Nah, ketika orang-orang beriman ini menyuruh orang lain supaya taat, ini adalah ancaman bagi orang-orang yang sesat, bagi orang-orang kafir, bagi orang-orang yang melakukan kemaksiatan dan kerusakan ini. Maka apabila mereka melihatnya sebagai ancaman, maka mereka akan coba untuk membinasakan orang-orang beriman, sampai-sampai pada akhirnya ke tahap berperang. Kalau berperang itu bermakna adu fisik. Oh, ini menggugat bisnis kami ini. Mereka gunakan kata bisnis. Umpamanya orang-orang beriman bersetuju tidak kalau di tempat mereka itu ada perjudian, perzinahan, mabuk-mabukan? Tak bersetuju. Tapi kelompok ini, kami ini kaya dengan bisnis ini. Mereka pula menghalang kami. Mereka mau mengadakan sweeping ya? Ini bahasa hari inilah, sweeping. Ini mereka ini mesti didiamkan ini. Kata didiamkan ini masih lembut ini.
Ini mesti disingkirkan ini. Ini mesti dihabisi ini. Jangan sampai mereka ini mengganggu bisnis kita. Sebab apa? Sebab mereka mendapat manfaat dari kerusakan masyarakat. Sementara orang-orang beriman diperintahkan oleh Allah untuk senantiasa menjaga keimanan mereka, ketaatan mereka, dan dalam waktu yang sama mereka memerintahkan orang lain untuk tidak pergi melakukan kemaksiatan. Oh, bermakna ada pertentangan di antara dua kelompok ini, dan ini akan berlaku sepanjang masa sampai hari kiamat dan di mana saja. Termasuk di Pekanbaru? Termasuk di Pekanbaru. Andaikan orang-orang beriman ini menjaga keimanan mereka, tetap senantiasa melakukan ketaatan kepada Allah. Dalam ayat ini, idzah tadaitum, apabila kamu telah mendapat petunjuk, tetap berada di atas petunjuk Allah. Makna tetap berada di atas petunjuk Allah ini bukan berdiam diri dengan rusaknya masyarakat. Oh, tidak. Karena orang-orang beriman berkewajiban untuk beramar ma'ruf nahi mungkar, maka dia perintahkan orang lain untuk berbuat baik. Kemudian kalau ada orang lain melakukan kemungkaran, ini orang-orang yang sesat, orang-orang kafir, orang-orang yang mengikuti kehendak hawa nafsu mereka, maka orang-orang beriman ini akan memperbaiki mereka. Karena itu sudah menjadi perintah di dalam agama. Dalam hadis Rasulullah, man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadih. Kalau di antara kamu ada melihat kemungkaran, hendaklah dia rubah dengan tangannya, dengan kuasa yang ada padanya. Tak mampu karena tak punya kuasa, maka hendaklah ia rubah dengan lisannya. Fa illam tastati' fa bilisan. Tapi kalau tak mampu juga, dengan lisan pun juga tak mampu, tak boleh bercakap lagi, maka dengan hati. Tetapi yang dengan hati itu adalah selemah-lemah iman, ad'aful iman, selemah-lemah iman. Maka yang sebaik-baiknya adalah kalau punya kuasa, dengan kuasa. Dan jangan cepat-cepat memilih yang selemah-lemah iman. Bisa dengan kuasa, saya pilih dengan hati sajalah. Oh, tak boleh. Dia sebagai wali kota, dia sebagai gubernur, dia punya kuasa, maka kewajibannya adalah dengan kuasanya. Dia tak mau padahal dia punya kuasa, maka dia disebut sebagai orang yang zalim. Orang yang zalim, karena ada amanah di tangannya, ia tidak jalankan. Yaitu amanah yang ada di tangannya, ada kemungkaran yang mesti dihentikan, dia tak menghentikannya, maka dia adalah orang yang zalim. Apa sebab? Sebab kezaliman itu dia biarkan, kemudian kezaliman itu akan menyebar luas dan akan menghancurkan negeri. Jadi ayat ini bukan maknanya perintah Allah kepada orang-orang beriman untuk menjaga diri mereka saja. Tidak. Perintah Allah kepada orang-orang beriman untuk menjaga diri mereka dan orang lain. Maka pernah satu ketika salah seorang tabi'in itu mendengar Abu Bakar As-Siddiq berkhutbah di atas mimbar. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Bahwasanya yang meriwayatkan hadis ini adalah Qais bin Abi Hazim. Khatabana Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu. Berkhutbah di hadapan kami Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Apa kata Abu Bakar dalam khutbahnya? Ayuhan nas, wahai manusia, taqra'una hadhil ayah wa tata'awwalunaha ala ghairi ta'wiliha. Kamu ini membaca ayat ini, tetapi kamu memahaminya tidak seperti pemahaman yang sebenarnya. Kamu bawa kepada pemahaman yang lain. Ayat ini yang dimaksud ayat mana? Ayat yang sedang kita tafsirkan ini, yaitu wahai manusia, hendaklah kamu menjaga dirimu. Yang difahami
jaga diri kita sajalah. Apa yang mereka buat itu urusan mereka itu. Biarkan sajalah mereka melakukan apa yang mereka inginkan. Peduli apa kita dengan mereka? Kita jagalah tepi kain kita masing-masing. Kira-kira begitulah. Oh, itu pemahaman yang salah terhadap ayat ini. Pemahaman yang betul adalah, Abu Bakar pun menjelaskan bahwasanya inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, sesungguhnya aku, kata Abu Bakar dalam khutbahnya, aku mendengar Rasulullah bersabda. Sabda Rasulullah, innan nas idza ra'au az-zalima, sesungguhnya manusia apabila melihat ada orang yang zalim. Siapa yang zalim itu? Yaitu yang melakukan kemaksiatan. Itu orang yang zalim, yang melakukan pelanggaran, apapun bentuk pelanggarannya, siapapun orangnya. Sesungguhnya manusia apabila mereka melihat orang yang zalim, falam ya'khudhu ala yadayhi, kemudian dia tidak mencegah orang yang zalim itu dari kezalimannya, usyaka ayya'ummahumullahu bi'iqabim min indih, maka kemungkinan besar Allah akan menimpakan azab dari sisinya. Mau diazab atau tidak? Mana kita mau diazab? Kalau tak mau diazab, berhentikan orang yang zalim itu dari kezalimannya. Alah, tapi dia berkuasa, Ustaz. Berhentikan dengan cara macam mana pun. Tak bisa di hadapan orang ramai, sendiri-sendiri datang ke rumahnya. Sendiri pun tak bisa. Dapat nomor teleponnya, kirim SMS umpamanya. Tak dibalas-balasnya SMS, melalui email umpamanya. Apalagi ada WhatsApp, pakai WhatsApp. Apalagi yang lain namanya, entah apa lagi yang sekarang ini banyak sekali sarana. Atau jumpa di mana-mana, sampaikan. Mungkin ada orang yang dekat dengannya, sampaikan supaya kezaliman itu segera dihentikan. Kalau tidak, usyaka ayya'ummahumullahu bi'iqabim min indih, kemungkinan besar azab akan datang dari sisi Allah. Azab itu bermacam-macam. Gunung Sinabung yang dimeletuskan, banjir yang melumpuhkan ibu kota, lumpur panas yang tak pernah berhenti, asap kabut yang akan membuat sengsara dengan penyakit. Masih mau disebut lagi yang lainnya? HIV AIDS yang menghancurkan, bukan hanya sekarang ini menghancurkan pelakunya saja, istri di rumah yang tak berdosa pun kena, anak yang lahir pun tidak bersalah mendapat kesengsaraannya juga. Kemudian riba yang meluluhlantakkan ekonomi dan lain sebagainya. Masih belum nampak juga azab Allah lagi? Masih tenang-tenang juga? Itu bukan mata kepala yang buta. Itu yang sudah buta adalah mata hati. Datang Al-Quran untuk mencelikkan lagi mata itu. Kalau tak bisa terbelalak, celik sikit pun bolehlah. Apa celik ni? Terbukalah sikit supaya nampak kebenaran yang ada di depan mata itu. Bukannya jauh, buka saja mata, kebenaran itu nampak. Tinggal lagi sekarang hati itu mau bersedia menerima kebenaran atau tidak. Ini hadis Rasulullah. Hadis ini dikuatkan lagi dengan hadis yang lain, riwayat Imam Abu Dawud juga, yaitu ma min qaumin, mana-mana satu kaum, yu'malu fihim bil ma'asi, kalau ada di antara mereka itu yang melakukan kemaksiatan, kalau ada di antara mereka yang melakukan kemaksiatan, di antara kaum itu berjudi di hotel itu, hotel mana? Tak mau menyebut nama hotelnya. Berzina di hotel itu, meminum minuman keras di hotel itu, narkoba di hotel itu, kemudian yang lainnya lagi, korupsi di tempat-tempat itu, apalagi yang lain, kemudian mencuri, merampok, mencopet, mengganggu keamanan di tepi-tepi jalan oleh geng motor itu. Sebut
kemudian dalam melaksanakan lembaga pendidikan hanya bertujuan untuk kepentingan dunia, tidak untuk membentuk generasi, itu semua adalah kemaksiatan, pelanggaran. Tidak ada satu kaum apabila ada orang yang melakukan kemaksiatan di dalamnya, kemudian tidak ada yang mau merubahnya, padahal ada orang yang mampu untuk merubahnya. Summa kemudian disebutkan yaqdiruna ala an yughayyiru, mereka mampu untuk merubahnya, summa lam yughayyiru, kemudian mereka tidak mau merubahnya, usyaka ayyummahumullahu bi'adzabim min indih, maka kemungkinan besar Allah akan menimpakan azab kepada kaum tersebut dari sisinya. Kalau ada di antara kaum yang tidak diberhentikan dari melakukan kemaksiatan, padahal ada yang mampu untuk menghentikannya, tapi yang mampu ini tak mau menghentikannya, berdiam diri, peduli apa saya dengan mereka itu, maka kemungkinan besar azab Allah akan diturunkan. Mau kita diazab? Tak mau. Jadi mengapa para pendakwah itu menyampaikan? Untuk menyayangi umat ini, karena sayangnya kepada umat ini, maka dibuktikan dengan menyampaikan. Tetapi kelompok yang satu ini bagaimana? Tak suka, tak senang. Ini disturb our business ini ganggu bisnis kita ini orang ini. Ini orang ini mesti disingkirkan ini. Tapi inilah kehidupan, yaitu peperangan antara dua kelompok ini akan tetap ada. Ini sunnatullah sampai hari kiamat. Sudah bersedia untuk peperangan yang besar ini? Dan ini ada saja di sepanjang masa, dan ada saja di mana-mana, tak terkecuali di tempat kita ini. Wahai orang-orang beriman, jaga dirimu dengan tetap memelihara keimananmu dan tetap dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amar ma'ruf, nahi mungkar. Tapi kadang-kala amar ma'ruf nahi mungkar ni, jangankan pujian kita dapat, hinaan yang akan kita terima. Jangankan balasan kebaikan yang akan kita dapatkan, kesengsaraan dan ancaman yang akan kita terima. Tak semua orang mampu untuk bertahan seperti ini, apalagi dalam keadaan seperti ini. Ini diterangkan di dalam hadis Rasulullah, riwayat Imam Abu Daud, yaitu Rasulullah menyampaikan, i'tamiru bil ma'ruf, hendaklah terus memerintahkan orang lain berbuat yang ma'ruf, yang baik. Wa tatanahau anil munkar, dan selalu terus cegah, larang manusia dari melakukan kemungkaran. Hatta idza ra'aita syuhhan muta'an, sehingga sampailah kamu melihat pada waktu itu kikir itu, bakhil itu adalah yang disukai. Tak mau lagi orang memberi, berat orang untuk bersedekah, sehinggalah kamu menjumpai hawan muttaba'an, hawa nafsu yang diikuti. Yang diikuti hanyalah hawa nafsu saja. Kita lihat di Tanah Lapang, apabila ada konser nyanyian penuh. Kalau ada tabligh akbar di masjid, sedikit sekali. Mengaji maghrib bersama, silakan lihat mengaji maghrib bersama. Tadi malam kita tidak ada kelas pengajian, maka antara maghrib dan isya kami pun jalan-jalan. Allah, di sepanjang jalan antara maghrib dan isya, anak-anak kita umur sekolah SD SMP di warnet main games. Yang berkuasa mampu tidak untuk mengarahkan pemilik warnet itu untuk menutupnya? Mampu, mengapa tidak? Tak ada perdalah. Maka yang duduk di anggota dewan itu hasilkan perda.
Dengan perda tersebut dikuat-kuasakan, Satpol PP berjalan. Kan digaji setiap bulan dari uang rakyat. Wah, ini marah mereka kalau mendengar seperti ini, marah. Sehingga yang diikuti adalah hawa nafsu. Mereka itu mau dapat untung juga, mereka mau dapat rezeki juga. Biarkanlah mereka seperti itu. Itu mengikuti hawa nafsu namanya. Kemudian wadunyan mu'tsarah, yaitu dunia yang diutamakan. Ini hadis Rasulullah ini. Ketika kamu menjumpai kikir yang disukai, menjaga kikirnya, tak mau memberi. Kemudian menjumpai hawa nafsu yang diikuti. Kemudian menjumpai manusia lebih mengutamakan dunianya. Kemudian wa ijaba kulli dzi ra'yin ra'yahu. Masing-masing orang yang berpendapat, dia menganggap pendapatnya saja yang betul, pendapat orang lain salah. Semua pintar-pintar, pandai-pandai. Bukan main lagi kalau bercakap menurut saya, menurut saya, menurut saya. Yang menurut saya itu yang betul, menurut orang tak ada lagi yang betul. Ini zaman sekarang ini. Ini disebutkan oleh Rasulullah, diberitahukan 14 abad yang lalu. Kita menjumpai sekarang ini apa yang diberitahukan oleh Rasulullah. Nah, ketika sampai kita kepada keadaan yang seperti ini, maka ayat ini sebagai penyelesaiannya. Karena Rasulullah bersabda, fa'alaika yakni binafsika, maka hendaklah kamu jaga dirimu. Jaga dirimu, jaga imanmu, senantiasa melakukan ketaatan dan terus beramal ma'ruf nahi mungkar. Jangan pernah berhenti beramal ma'ruf nahi mungkar. Dalam riwayat yang lain, fa'alaikum bi khassati nafsik, yaitu hendaklah kamu menjaga dirimu. Wada' angkal awam, tinggalkan orang awam itu. Mereka sudah kita ingatkan, tapi mereka tidak juga berubah, tetap juga dalam kesesatan. Maka jangan ikut selera mereka pula. Sekarang karena takut tidak dipilih, ikut pula selera mereka. Apalagi sekarang ini masa-masa mau dipilih kan, bulan April nanti kan mau dipilih. Maka ikut pula selera. Karena sistemnya sistem mengumpulkan suara dari bawah. Akhirnya selera orang awam itu yang dijadikan sandaran. Takut tidak dipilih, apa yang diinginkan oleh orang awam, itu pula yang ia lakukan. Oh, yang diinginkan oleh orang awam adalah penyanyi dangdut, maka didatangkanlah penyanyi dangdut itu. Ini bukan sembarang orang yang melakukannya ini. Dari partai Islam pula lagi. Fada'ankal awam, tinggalkan orang awam itu. Ini adalah nasihat Rasulullah. Nasihat siapa lagi yang akan kita ikuti kalau bukan nasihat Rasulullah? Bukan nasihat orang yang menyampaikan ini, bukan. Ini bukan nasihat saya ini. Saya hanya menyampaikannya saja. Ini nasihat Rasulullah. Fada'ankal awam, tinggalkan orang awam yang sudah tenggelam dalam kesesatan. Kalau sudah seperti itu, nah ayat berikutnya, la yadurrukum man dalla idza tadaitum. Orang yang sesat itu yang kamu sudah beri peringatan dengan amar ma'ruf nahi mungkar, sehingga tetap juga mereka dalam kesesatan, tidak akan mendatangkan kemudaratanmu kesesatan mereka itu apabila memang kamu berada di atas petunjuk Allah. Idza tadaitum, apabila kamu telah mendapat petunjuk. Nampak jelas ya pesan ayat ini, dan sangat seiring sekali dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah mengingatkan, fa inna mi waraikum ayyamas sabr, sesungguhnya di belakang kamu, ini nasihat Rasul pada masa dahulu kepada para sahabat, sesungguhnya di belakang kamu menanti ayyamas sabr, hari-hari sabar. Apa makna hari-hari sabar ini? Dijelaskan oleh Rasulullah, as-sabru fihi mithla
qabdin 'alal jamri, kesabaran pada hari tersebut seperti hari kita sekarang ini. Untuk sabar pada hari ini adalah seperti kita memegang bara api. Macam mana memegang bara api? Mau dipegang, tangan meleleh, tangan kita terbakar. Tidak dipegang, mesti juga dipegang, karena itulah dia yang akan memelihara dan menjaga umat ini. Mesti pegang juga. Mudah atau berat memegang bara api? Oh, berat. Begitulah beratnya berdakwah pada hari ini. Banyak tantangan. Kalau untuk melakukan kemaksiatan dapat upah kita, banyak pula upahnya lagi. Sekali menyanyi saja upahnya jutaan. Kalau kita pula berceramah, diupah pun tidak, bahkan dikeji dan dihina pula lagi. Seperti mithla qabdin 'alal jamri, seperti memegang bara api. Tetapi meskipun demikian, pahalanya banyak. Karena Rasulullah menyebutkan, lil amili fihim, orang yang memegang bara api itu di tangannya, mithla ajri khamsina rajulan ya'maluna mithla amalih. Pahalanya sama seperti pahala orang yang melakukan perbuatan 50 orang jumlahnya. Seperti perbuatan tersebut. Jadi satu orang yang bertahan dalam kesabaran, pahala yang dia dapatkan sama dengan pahala 50 orang yang melakukan perbuatan seperti itu. Kita sendiri tapi dapat pahala seperti orang melakukan 50. Oh, tapi berat itu. 50 itu 50 orang mana? Orang sekarang ini? Atau 50 orang, tapi yang 50 orang itu adalah para sahabat? Para sahabat orang-orang yang terbaik dari generasi yang ada ini. Maka para sahabat pun bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ajru khamsina minna, ajru khamsina minhum, ya Rasulullah, apakah pahala 50 orang itu 50 orang dari kalangan mereka yang hidup pada zaman nanti itu? Tapi Rasulullah menjawab, qala ajru khamsina minkum, yaitu pahala yang akan mereka dapatkan adalah seperti pahala 50 orang dari kalangan kamu, wahai para sahabat. Artinya orang yang sabar sekarang ini di dalam memelihara keimanan, di dalam melakukan ketaatan, kemudian terus beramar ma'ruf nahi mungkar, pahala dia meskipun seorang melakukannya sama dengan pahala para sahabat 50 orang melakukan amal yang sama. Oh, berarti meskipun jauh dari zaman Rasulullah akan mendapatkan pahala yang banyak sekali. Inilah yang disebutkan dalam surah Al-Waqi'ah, thullatum minal awwalin wa thullatum minal akhirin. Siapa ini? Ashabul yamin, golongan kanan. Karena ada golongan kanan, ada golongan kiri. Golongan kanan beruntung, golongan kiri merugi. Oh, tapi rupanya untuk jadi golongan kanan ini tidak mudah. Tetapi itulah dia yang mesti kita jalani. Apa sebab? Sebab kita bukan mengejar kehidupan dunia ini, kita mengejar kehidupan di akhirat nanti, balasan yang menanti kita di sana. Maka lanjutan ayat adalah ilallahi marji'ukum jami'a, kepada Allah tempat kembali kamu semuanya. Mengapa ada ayat ini? Kepada Allah tempat kembali kamu semua. Karena yang menjadi tujuan hidup orang-orang beriman bukan dunia ini, tetapi akhirat nanti. Tapi berat di antara kita ini untuk menasihati orang lain. Berat sekali. Jangan ke tetangga di kiri kanan, menasihati anak sendiri pun juga berat. Nanti dia marah pada saya, nanti Ustaz tak datang nanti ke rumah ni lagi. Akhirnya tak mau menasihati, tidak beramar ma'ruf nahi mungkar. Padahal kalau sabarlah dalam menasihati, dapat pahala seperti 50 orang sahabat
melakukannya. Nah, ini motivasi ini. Kalau tidak juga bersemangat, itu bermasalah imannya. Berarti memang tidak percaya kepada Allah dan hari akhirat. Selalu dalam Al-Quran disebut percaya kepada Allah, jalankan perintah Allah. Percaya kepada hari akhirat, buat sesuatu di dunia ini untuk kampung akhirat. Ilallahi marji'ukum jami'an. Kepada Allah tempat kembali kamu semuanya. Maka sampaikan amar ma'ruf nahi mungkar. Dalam waktu yang sama tetap jaga iman, tetap melakukan ketaatan. Hanya saja dalam beramar ma'ruf nahi mungkar mestilah bijaksana, mestilah dengan nasihat yang baik, mestilah kalaupun berdebat dengan cara yang baik. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Jangan anarkis, jangan mengeluarkan kata-kata keji, jangan mencegah kemungkaran sehingga bisa memunculkan kemungkaran yang lebih besar lagi dari itu. Ada cara merubah itu. Tetapi mesti merubah. Jangan takut untuk merubah keburukan, karena ia adalah suatu kewajiban. Kalau tidak, seperti yang diingatkan oleh Rasulullah tadi, dan ia adalah satu ancaman, azab dari Allah menanti. Kita tak mau diazab. Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Dan dia Allah akan memberitahukan kepadamu apa-apa yang telah kamu lakukan. Artinya kamu telah melakukan dahulu, yaitu menjaga imanmu dengan melakukan ketaatan, kemudian beramar ma'ruf nahi mungkar, kamu akan mendapatkan balasannya. Inilah dia umat Islam, yaitu orang-orang beriman, yaitu mereka adalah orang-orang baik, kemudian orang-orang yang memperbaiki orang-orang lain. Umat Islam bukan orang-orang yang rusak kemudian merusak lagi yang sudah rusak, tidak. Tapi nampaknya yang menguasai dunia pada hari ini adalah orang-orang yang rusak dan merusak dengan lebih rusak lagi. Mereka adalah Bani Israel. Allah telah menyebutkan Bani Israel adalah orang-orang yang merusak di permukaan bumi. Wa qadaina ila Bani Israil fil kitab la tufsidunna fil ardi marratain wa la ta'lunna 'uluwan kabira. Surah Al-Isra ayat yang keempat. Sesungguhnya kami telah menetapkan dalam kitab bahwasanya Bani Israel itu adalah orang-orang yang melakukan kerusakan di muka bumi ini 2 kali. Dan mereka itu orang yang menyombongkan dengan kesombongan yang melampaui batas. Dan kalau kita perhatikan pada hari ini, apa yang tidak dirusak? Idealisme dirusak. Dengan apa? Dengan idealisme kapitalisme. Harta menjadi ukuran sekarang ini. Orang yang mulia, orang yang banyak harta. Kalau orang itu miskin, meskipun taat kepada Allah, berakhlak mulia, tidak mulia. Kapitalisme. Apalagi yang lain? Liberalisme, sosialisme, apalagi pluralisme, sekularisme. Ini isme-isme yang dikeluarkan oleh orang-orang kafir, oleh Bani Israel. Habis idealisme kita. Dan ini yang disebarluaskan. Dari sisi politik, mengejar kuasa dengan segala cara. Halal haram tak peduli. Kawan saudara pun dihabisi kalau coba untuk menjegal tampil menjadi penguasa. Bahkan sudah sepakat, sudah sepasang dan sudah dipilih oleh rakyat. Ketika sudah berkuasa, berkelahi pula dengan wakilnya. Tadi dah sama-sama, sekarang sudah dapat kekuasaan itu, berkelahi. Berkelahi membagi harta rampasan perang. Seperti film Piramli dulu itu. Sudah dapat hasil rampokan, maka satu untuk saya, satu untuk kamu. Satu untuk saya, satu untuk saya. Untuk kamu tidak ya? Karena saya ini ketua kamu, kamu hanya wakil saja.
akhirnya berkelahi. Sedih sekali. Begini nasib. Kalau pemimpinnya sudah seperti ini, bagaimana yang dipimpin? Siapa yang mereka contoh lagi? Dunia politik, dunia ekonomi, riba. Pengusaha jadi sengsara. Apa sebab? Sebab ketika mereka meminjam uang untuk dijadikan modal, mereka mesti mengembalikan dengan bunga yang sangat tinggi. Tak mampu mengembalikan, rugi tanggung sendiri. Dalam ekonomi Islam, untung bagi bersama, rugi tanggung bersama. Tapi dalam ekonomi ribawi, rugi tanggung sendiri. Tak punya rumah, mari rumah sini. Akhirnya rumah diambil. Sengsara kawan itu. Hilang satu kehidupan. Kalau pengusaha itu banyak, maka hilanglah kehidupan dari para pengusaha. Sementara yang akan memakmurkan bumi ini adalah pengusaha, bukan bank, bukan. Bank itu tak punya kemampuan apa-apa untuk berusaha. Dia hanya ambil duit orang, berikan duit orang. Itu saja kerjanya. Tapi dia pun juga mengambil uang di situ. Akhirnya dunia usaha itu menjadi lemah, bahkan sampai ke tahap mandul. Apa makna mandul? Tidak menghasilkan usaha yang akan memakmurkan muka bumi ini. Itu adalah sistem ribawi. Politik kita, ekonomi kita, ini setelah idealisme tadi. Kemudian sistem budaya dalam keluarga dan masyarakat. Apa yang berlaku sekarang di budaya masyarakat kita? Dahulu masih ada gotong royong, sekarang tak ada lagi gotong royong. Dahulu ada bantu-membantu, perhati-memperhatikan, sekarang sudah tak ada lagi, hidup masing-masing. Karena rumah sudah dibangun dengan pagar yang tinggi-tinggi. Hidup sendiri-sendiri. Kemudian apa saja lakukan? Tak boleh ada orang lain mengganggu. Mengganggu HAM, hak asasi manusia. Maka sekarang kalau ada sepasang laki-laki dan perempuan berada dalam satu rumah, kemudian mereka melakukannya dengan suka sama suka, jangan coba-coba untuk menegurnya. Yang menegurnya itu akan dilaporkan ke polisi karena mengganggu ketentraman umum, HAM. Guru jangan coba-coba memukul anak. Guru nanti akan diadukan ke polisi, HAM. Karena budaya yang masuk adalah budaya orang-orang yang sesat, yang sebenarnya merusak idealisme, merusak politik, merusak ekonomi, merusak budaya kemasyarakatan. Apa yang tertinggal? Tak ada yang tertinggal kecuali orang-orang beriman yang memelihara keimanan dengan tetap melakukan ketaatan, kemudian terus beramar ma'ruf nahi mungkar, tapi keadaannya adalah keadaan yang sangat berat. Namun apabila sabar, maka dapat pahala sebanyak 50 orang sahabat Nabi melakukannya, dan akan mendapatkan balasan kebaikannya di akhirat nanti. Dan akhirat adalah yang menjadi tujuan hidup bagi orang-orang beriman. Inilah ayat yang kita pelajari. Mudah-mudahan ada manfaatnya insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.